Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dalam hati si Hong Yuan, ketika dia pertama kali melihat Song Wuxiao, dia mengira bahwa itu menantu perempuannya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Tan Yun mengatakan ingin menghancurkan keluarga Zhongwu, dia yakin gadis di depannya bukanlah menantu perempuannya. Alasan mengapa dia menampar wajah si Hong Seng Yuan karena dia tahu bahwa gadis di depannya yang persis sama dengan menantunya adalah tunangan Tan Yun. Dia khawatir Tan Yun akan marah karena hal ini, jadi dia menampar putranya. Si Hong Seng Yuan juga tahu niat ayahnya untuk menampar wajahnya. Dia mengepalkan tangannya ke arah Tan Yun dan berkata, "Kepala sekte, jangan marah. Bawahan ini tidak punya niat lain. Bawahan ini hanya berpikir bahwa tunanganmu dan istri adikku terlihat sangat mirip. Meskipun aku belum melihat adik ipar perempuanku selama lebih dari 90 tahun, tetapi dalam ingatan bawahan ini, adik iparku sangat mirip dengan tunanganmu." Mendengarkan hal itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak marah. Aku hanya ingin tahu apakah adik iparmu benar-benar mirip dengan Xiao." Pada saat ini, Song Wuxiao, Su Bing, Yu Qin, Meng Yi, dan Xianer, mereka juga cukup penasaran. Si Hong Seng Yuan berkata, "Kepala sekte, jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah gambar ingatan ini." Si Hong Seng Yuan melambaikan tangan kanannya. Sebuah kekuatan spiritual berubah menjadi gambar ingatan. Dalam gambar ingatan, seorang pemuda yang agak tampan dan seorang gadis berbaju putih berdiri berdampingan. Gadis bergaun putih dan Song Wuxiao benar-benar terlihat sangat mirip. Mata Song Wuxiao melebar dan berkata, "Dia benar-benar mirip denganku." Tan Yun dan keempat gadis berkata, "Ya, memang sangat mirip." Si Hong Seng Yuan berkata, "Kepala sekte, pemuda ini adalah adik dari bawahan ini. Namanya si Hong Seng Tian. Nama gadis itu adalah Song Wuan. Dia adalah putri tertua dari keluarga Zhongwu." Tan Yun bergumam, "Song Wuan, Song Wuxiao terlihat hampir sama dan memiliki nama keluarga yang sama." Setelah Tan Yun bergumam, dia memandang si Hong Seng Yuan dan bertanya, "Oh ya, keluarga Zhongwu memiliki berapa banyak putri?" Song Wuxiao menebak bahwa Tan Yun curiga keluarga Zhongwu ada hubungannya dengan pengalaman hidupnya. Si Hong Seng Yuan menegaskan, keluarga Zhongwu hanya ada satu anak perempuan. Tan Yun bertanya sambil berpikir, "Apakah kamu yakin?" Si Hong Seng Yuan berkata, "Bawahan ini sangat yakin." Tan Yun mengerutkan keningnya dan berkata lagi, "Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah Song Wuan pernah hamil?" Si Hong Seng Yuan berkata, "Seharusnya tidak." Si Hong Yuan menghela nafas dan berkata, "Kepala sekte, masalah ini tentang keluarga si Hong kita. Karena kepala sekte bertanya, maka bawahan ini akan mengatakannya." Setelah berbicara, si Hong Yuan jatuh ke dalam ingatan jangka panjang. Lalu dia berkata dengan hati yang berat, "Masalah ini dimulai sejak leluhurku mendapatkan pedang dewa. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, keluarga Si Hong dan keluarga Zhongwu, kami selalu berteman. Dan tidak ada yang tahu tentang ini di seluruh pegunungan Canggu. Setelah leluhur kembali dari pegunungan hukuman surgawi dengan pedang dewa, leluhurku dan leluhur Zhongwu berbalik melawan satu sama lain untuk mendapatkan pedang dewa mereka masing-masing. Sejak itu, kedua keluarga berselisih satu sama lain, dan seiring waktu mereka menjadi musuh. Lebih dari 300 tahun yang lalu, keluarga Si Hong memiliki seorang jenius yang belum pernah terlihat dalam 1000 tahun. Dia adalah putra keduaku, yaitu Si Hong Seng Tian. Saat itu, Seng Tian baru berusia 30 tahun, dan dia sudah berada di alam jiwa suci tingkat sempurna. Lalu putri tertua dari keluarga Zhongwu, meskipun dia sangat muda, tetapi telah memasuki alam pemurnian jiwa. Kemudian aku tidak tahu apa yang terjadi. Seng Tian sebenarnya mengembangkan perasaan satu sama lain dengan putri keluarga Zhongwu. Demi putraku, bawahan ini pergi ke keluarga Zhongwu untuk melamar, tetapi bawahan ini diusir oleh keluarga Zhongwu. Bawahan ini sangat marah.
Jadi aku tidak mengizinkan Seng Tian untuk berhubungan dengan Song Wuan lagi. Keluarga Song Wu juga ingin Song Wuan memutuskan hubungan dengan Seng Tian. Semuanya berakhir dengan damai. Tetapi setelah 1 tahun, keluarga Song Wu setuju bahwa Song Wuan akan menikah dengan Seng Tian dengan syarat bahwa pedang dewa di keluarga kami harus diberikan kepada keluarga Song Wu sebagai hadiah pertunangan. Si Hong Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu dia berkata lagi, "Demi kebahagiaan putraku, aku akhirnya setuju." Kemudian Seng Tian dan Wanner bertunangan dan berencana memilih hari untuk menikah. Bawahan ini telah lama curiga bahwa keluarga Song Wu akan mengingkari janji. Bawahan ini adalah master senjata abadi tingkat atas. Aku menciptakan pedang abadi tingkat atas yang persis sama dengan pedang dewa. Tentu saja, pada saat itu aku memutuskan jika keluarga Song Wu benar-benar menikahkan Wanner dengan putraku, aku akan benar-benar memberikan pedang dewa pada keluarga Song Wu. Tetapi kepala keluarga Song Wu, dia menyadari bahwa aku tidak langsung memberikan pedang dewa yang asli. Sejak itu, pernikahan telah berakhir. Seng Tian tidak pernah pulih. Sampai sekarang, Seng Tian telah tinggal di tempat dia dan Wanner pertama kali bertemu. Anakku yang pernah menjadi jenius di Pegunungan Canggu sekarang hanya dipenuhi kesedihan. Bawahan ini tidak menyalahkannya karena dia terlalu mencintai Wanner. Bawahan ini juga tidak membenci Wanner karena dia adalah anak yang baik. Untuk bersama Seng Tian, dia berulang kali mengancam akan menghabisi dirinya sendiri. Lalu akhirnya dia dikurung di keluarga Song Wu. Dia telah dikurung selama ratusan tahun. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Setelah itu, si Hong Yuan meneteskan air mata dan berkata lagi, "Kepala sekte, Wanner tidak menikahi Seng Tian. Jadi Wanner seharusnya tidak memiliki anak perempuan." Song Wuxiao memandang si Hong Yuan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bisakah kamu memberitahuku kapan Song Wuan dan si Hong Seng Tian saling jatuh cinta?" Si Hong Yuan berpikir sejenak dan berkata, "Jika bawahan ini tidak salah, seharusnya 160 tahun yang lalu." Song Wuxiao mengepalkan tangannya erat-erat dan berpikir, "Usiaku yang sebenarnya tahun ini adalah 150 tahun." Memikirkan hal itu, tangan kanan Song Wuxiao sedikit gemetar. Dia mengangkat liontin batu giok berbentuk ponik yang penuh dengan darah kristal. Liontin giok terlihat jelas ada kata Song Wu yang terukir. Song Wuxiao berkata dengan lembut, "Lihat ini, apakah kamu mengenali benda ini?" Si Hong Yuan berkata, "Aku belum pernah melihatnya." Si Hong Seng Yuan di sebelahnya tiba-tiba berseru, "Liontin Gyo ini dibuat oleh adikku untuk adik ipar. Nyonya, bagaimana bisa ada di tanganmu?" Tanyun tercengang, mungkinkah Xiao adalah putri dari si Hong Seng Tian? Si Hong Seng Yuan adalah paman Xiao. Si Hong Yuan adalah kakek Xiao. Pada saat ini, tidak hanya Tanyun yang berpikir demikian. Subing, Yukin, Meng Yi, Xianer, dan termasuk Song Wuxiao, mereka berpikir begitu. Di sisi lain, ketika si Hong Yuan menatap Song Wuxiao, tubuh tuanya bergetar hebat. Si Hong Yuan menduga bahwa Xiao yang ada di depannya ini kemungkinan besar adalah cucunya sendiri. Menahan kegembiraan di hatinya, si Hong Yuan berkata dengan suara gemetar, "Nyonya Xiao, dari mana liontin giokmu berasal?" Mata Song Wuxiao penuh dengan kesepian. Dia berkata dengan jujur, "Aku adalah bayi yang ditinggalkan. Aku ditinggalkan di pegunungan hukuman surgawi. Kemudian, ayah dan ibu angkatku menemukan diriku di dalam sarang serigala. Lalu mereka membesarkan diriku. Ayah dan ibu angkat memberitahuku bahwa ketika mereka menemukan diriku, liontin batu giok ini tergantung di leherku. Ayah angkatku melihat nama keluarga Song Wu terukir di liontin batu giok. Jadi dia menamaiku Song Wuxiao." Mendengarkan hal itu, si Hong Yuan bertanya, "Nyonya Xiao, berapa umurmu tahun ini?" Song Wuxiao berkata, "Usiaku yang sebenarnya adalah 150 tahun." Si Hong Seng Yuan terkejut dan berkata, "Menurut waktu, Nyonya mungkin keponakanku." Song Wuxiao menggigit bibir bawahnya. Lalu dia berkata dengan lembut, "Apakah liontin batu giok ini benar-benar diukir oleh adikmu?" Si Hong Seng Yuan menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata,
kepala sekte dan Nyonya, bawahan ini akan membawa kalian untuk melihat adikku dan membiarkan dia mengkonfirmasi asal mula batu liontin ini. Kepala Song Wuxiao sedikit kacau saat ini dan menatap Tanyun. Tanyun melangkah maju dan meraih tangan Song Wuxiao. Dia memandang Si Hong Seng Yuan dan berkata, "Baiklah, ayo kita ke sana." Setelah itu, Si Hong Yuan, Tanyun dan kelima gadis, mereka mengikuti Si Hong Seng Yuan. Mereka terbang keluar dari alam rahasia Si Hong. Di pegunungan timur alam rahasia Si Hong, ada sebuah danau. Danaunya biru jernih. Ada pohon willow yang sangat megah. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat suci di hati Si Hong Seng Tian. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri di tepi danau dengan ekspresi bingung. Dia bergumam, "Angin masih ada, bunga-bunga bermekaran, airnya jernih, tetapi kamu tidak berada di dekatku. Waner, berapa lama aku harus menunggumu di sini?" Saat itu, Song Wuwan memintanya untuk menunggunya di tempat mereka pertama kali bertemu. Namun, 100 tahun telah berlalu, Song Wuwan tidak pernah datang. Pria parubaya itu sangat takut jika dia pergi dari tempat ini dan Song Wuwan datang. Nantinya Song Wuwan akan kecewa padanya. Dia juga berpikir untuk membiarkan ayahnya memimpin orang dan secara paksa menyerang keluarga Song Wu, lalu membawa Song Wuwan pergi. Tetapi dia tidak pernah melakukannya karena dia tahu bahwa dia sangat mencintai Song Wuwan dan keluarganya. Jika dia membiarkan keluarganya sendiri menyerang keluarga Song Wu, itu pasti akan menghancurkan hatinya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa keluarga Song Wu dan keluarganya sendiri seimbang. Dia tidak dapat mengabaikan kelangsungan hidup keluarga hanya demi kepentingan pribadinya. Wajan Josh benih, cintanya semakin dalam dan menjadi kegilaan. Dia rela menyerahkan segalanya untuk Song Wuwan, bahkan menyerahkan posisi tuan muda miliknya pada kakak laki-lakinya. Dia bisa menyerahkan segalanya kecuali Song Wuwan. Bucin tingkat akut ini mah. Tiba-tiba, suara yang akrab terdengar di telinganya, mengganggu pikiran Si Hong Seng Tian. Setelah dia merasakan hembusan angin datang dari belakangnya, dia berbalik perlahan. Saat dia melihat Song Wuxiao, matanya yang semula mati tiba-tiba tampak hidup. Lalu dia berkata, "Waner, kamu akhirnya datang." Setelah jeda, Si Hong Seng Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan, kamu bukan Waner. Apa yang kamu lakukan?" Segera, Si Hong Seng Tian memandang Si Hong Seng Yuan dengan dingin. Lalu dia berkata, "Kakak, sudah berapa kali aku katakan, jangan bawa orang asing ke sini. Mengapa kamu membawa orang luar?" Si Hong Yuan berkata, "Tianer, dia seharusnya bukan orang luar. Nah, ini Tanyun, kepala sekte suci Wangfu, dan kelima gadis ini adalah tunangan kepala sekte Tan." Si Hong Yuan memandang Song Wuxiao dan berkata lagi, "Tianer, dia memiliki liontin giok di tangannya. Kakakmu mengatakan bahwa itu berasal darimu. Jadi ayah datang kepadamu untuk memastikannya." Pada saat ini, mata Tanyun sedikit menyusut. Dia menemukan bahwa Xiao juga ada kemiripan dengan Si Hong Seng Tian. Tanyun hampir yakin bahwa Si Hong Seng Tian adalah ayah mertuanya. Pada saat ini, Song Wuxiao melepaskan liontin giok dari lehernya. Itu membuat mata Si Hong Seng Tian berbinar sebelum dia bisa berbicara. Dia mengambil liontin giok dari tangan Song Wuxiao dengan gemetar. Matanya dipenuhi dengan kepanikan dan berkata, "Aku memberikan liontin giok ini pada Waner. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Waner bilang dia akan selalu memakainya. Mungkinkah dia sudah tidak hidup lagi?" Si Hong Seng Tian memuntahkan 3 suap darah berturut-turut dan jatuh. Song Wuxiao panik. Ketika dia melangkah maju untuk mendukung Si Hong Seng Tian, dia sudah dalam keadaan pingsan. Tanyun melangkah maju, memeriksa tubuhnya dan berkata, "Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Dia hanya terlalu sedih. Dia akan bangun sebentar lagi." Si Hong Seng Yuan datang ke sisi Song Wuxiao. Dia memegang Si Hong Seng Tian dan berkata, "Nyonya, kamu dapat mencocokkan darahmu dengan darah adikku." Song Wuxiao menggigit bibir merahnya dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Tanyun mengambil setetes darah yang baru saja dikeluarkan oleh Si Hong Seng Tian dan menjatuhkannya ke danau.
Tanyun memandang Song Wuxiao yang datang ke danau dan berkata dengan lembut, "Xiao, ayo kita mulai." Song Wuxiao memegang pedang. Setelah bilah tajam menyayat ujung jari telunjuk, darah perlahan mengalir. Setetes darah menetes dari ujung jari Xiao dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Darahnya dan darah Si Hong Seng Tian mulai menyatu. Setelah 3 napas, mereka benar-benar menyatu. Si Hong Yuan menangis dan berjalan menuju Song Wuxiao. Dia berkata, "Cucu perempuanku." Song Wuxiao perlahan berlutut di depan Si Hong Yuan dan berkata dengan tersedak, "Xiao memberi hormat pada kakek." Setelah Si Hong Yuan menangis kegirangan, dia membantu Song Wuxiao berdiri. Song Wuxiao membungkuk kepada Si Hong Seng Yuan dan berkata, "Keponakan memberi hormat pada paman." Si Hong Seng Yuan berkata, "Ternyata adikku memiliki seorang putri. Ini kabar bahagia bagi keluarga Si Hong." Si Hong Seng Yuan benar-benar bersemangat karena adiknya memiliki keturunan. Dia juga tahu bahwa identitas Song Wuxiao adalah tunangan dari kepala sekte suci Huang Fu saat ini. Pada saat ini, Tanyun melangkah maju menghadap Si Hong Yuan. Dia membungkuk dan berkata, "Aku memberi hormat pada kakek." Si Hong Yuan sangat bersemangat. Semakin dia memandang Tanyun, semakin dia menyukainya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun sebenarnya adalah menantunya. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Si Hong Yuan sepertinya berada dalam mimpi dan tidak percaya jika ini sungguhan. Tanyun membungkuk sedikit pada Si Hong Seng Yuan dan berkata, "Aku memberi hormat pada paman." Si Hong Seng Yuan tidak bisa berhenti tertawa dan berkata, "Yuner, ayo kita kembali ke alam rahasia Si Hong." Begitu mereka kembali ke alam rahasia Si Hong, Si Hong Yuan segera memanggil para tetua. Pada saat ini, lebih dari 400 tetua duduk di kursi bawah. Mereka memandang Song Wuxiao yang duduk bersama dengan Si Hong Yuan dan Si Hong Seng Yuan di kursi atas dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, mereka menatap dengan penuh semangat pada Tanyun dan 4 gadis lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa dari sekte suci Huang Fu yang bermartabat akan menjadi keluarga mereka. Dalam perjamuan selama 1 jam berikutnya, Tanyun berbicara banyak dengan semua orang. Dia sangat senang karena Song Wuxiao kembali pada keluarganya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Song Wuxiao, Si Hong Seng Yuan berkata, "Mulai sekarang, tidak ada Song Wuxiao, hanya ada Si Hong Xiao." Ketika perjamuan selesai, Xiao, Tanyun, dan yang lainnya datang ke kamar Si Hong Seng Tian. Setelah Si Hong Seng Tian bangun, Si Hong Yuan memberitahu Si Hong Seng Tian tentang pencocokan darah. Setelah mendengarkan, Si Hong Seng Tian sangat bersemangat. Si Hong Seng Tian dan Si Hong Xiao saling mengenali dan menangis kegirangan. Setelah waktu yang lama, Si Hong Seng Tian melepaskan Xiao. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Mengapa ayah tidak tahu jika ibumu mengandung dirimu? Meskipun aku belum melihat ibumu selama 100 tahun, aku percaya bahwa ibumu pasti masih hidup. Pasti kakek dan nenekmu mengetahui bahwa ibumu hamil sebelum menikah, lalu mereka mengurung ibumu. Selain itu, mengapa kamu bisa ada di pegunungan hukuman surgawi? Masalah ini hanya bisa ditanyakan pada keluarga Song Wu." Si Hong Xiao mengangguk, ada kebencian tidak terkendali di matanya yang indah. Lalu dia berkata, "Baiklah, ayah, tolong istirahat dulu. Kita akan berangkat menuju keluarga Song Wu besok dan cari tahu mengapa aku ditinggalkan." Si Hong Seng Tian tidak memilih untuk beristirahat, tetapi menceritakan tentang masa mudanya bersama Song Wuan pada Xiao. Ayah dan anak itu berubah dari tidak kenal menjadi akrab. Hubungan mereka semakin erat. Pada saat yang sama, Si Hong Seng Tian juga belajar tentang karakter, identitas, dan asal-usul menantunya dari Xiao. Si Hong Seng Tian cukup puas dengan Tanyun. Keesokan harinya, Tanyun mengendarai perahu roh abadi tingkat rendah membawa 5 gadis, Si Hong Yuan, Si Hong Seng Yuan, dan Si Hong Seng Tian. Mereka menuju wilayah utara jauh di pegunungan Canggu. Di perahu roh, Si Hong Xiao dan Si Hong Seng Tian terus berbicara. Wajah mereka yang menakjubkan penuh dengan kebahagiaan. 10 hari kemudian, ketika masih berjarak 30 juta mil dari keluarga Song Wu, senyum di wajah Xiao digantikan oleh kecemasan. Dia khawatir ibunya tidak lagi hidup.
Dan pada saat ini, dalam pandangan Tanyun, dia tidak dapat menyerang langsung keluarga Songwoo. Selain itu, Tanyun tidak tahu siapa yang benar dan salah tentang keluarga Songwoo dan keluarga Sihong. Lagi pula, keluarga Songwoo dan keluarga Sihong masing-masing memperoleh pedang Dewa Hongmeng. Tapi di dalam hati Tanyun, yang salah adalah siapa yang telah membuang Xiao di pegunungan hukuman surgawi. Tanyun mengambil keputusan, tidak peduli siapa lawannya, dia akan membalasnya. Setelah lebih dari setengah jam, Tanyun mengendarai perahu roh dan akhirnya mendarat di puncak. Di atas puncak berdiri monumen batu 1000 kaki yang bertuliskan keluarga Songwoo, penyusup akan mati. Pada saat ini, di bawah monumen batu, seorang murid memandang Sihong Seng Yuan dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Kepala Sihong, mengapa kamu membawa orang ke sini?" Murid itu memandang Sihong Xiao yang turun dari perahu roh bersama Tanyun. Lalu dia berkata dengan hormat, "Nona, bukankah kamu dihukum oleh kepala keluarga? Bagaimana kamu bisa di sini?" Murid itu menemukan Sihong Seng Tian. Kemudian dia berkata lagi, "Mengapa kamu juga ada di sini?" Murid dari keluarga Songwoo secara langsung mengabaikan Tanyun dan 4 gadis lainnya. Jelas ia tidak mengenal Tanyun. Xiao tidak mengatakan sepatah kata apapun. Pada saat ini, Sihong Yuan berkata dengan wajah muram, "Pergi dan beritahu kepala keluarga Songwoo bahwa orang tua ini datang kali ini bukan karena konflik dengan keluarga Songwoo." Setelah jeda, Sihong Yuan berkata lagi, "Pergi dan katakan padanya, cucu menantuku, yaitu kepala sekte suci Wangfu yang bernama Tanyun, memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya." Kata Tanyun terdengar seperti petir di benak murid itu. Wajah murid itu menjadi pucat dan dia menelan ludahnya. Murid itu jelas ketakutan. Tanyun melangkah maju dan berkata dengan ringan, "Aku Tanyun, apakah ada masalah?" Murid itu sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Setelah berdiri, kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah lagi. Dia meraung dengan suara serak, "Kepala keluarga, ada hal buruk. Kepala sekte suci Wangfu ingin membalas dendam pada keluarga Songwoo." Pada saat yang sama, di alam rahasia Songwoo, kepala keluarga Songwoo yang bernama Songwoo Wei sedang berkultivasi. Melalui lonceng di atas aula istana Songwoo, terdengar suara murid yang tadi. Suara lonceng bergema di seluruh alam rahasia Songwoo dalam sekejap mata. Lebih dari 5 juta orang di alam rahasia Songwoo panik ketika mereka mendengar berita kepala sekte suci Wangfu. Ratusan sinar cahaya jatuh dari langit dan mendarat di luar istana Songwoo, lalu berubah menjadi 600 tetua. Mereka semua datang dengan panik. Pada saat ini, seorang pria parubaya mendarat di depan para tetua. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga Songwoo, yaitu Song Wulong. Dia adik dari Song Wuan. Para tetua buru-buru memberi hormat pada Song Wulong. Gerbang aula istana terbuka. Kemudian seorang lelaki tua gemuk melangkah keluar dari aula istana dengan wajah murung. Orang itu adalah Song Wei. Song Wei melihat lonceng. Dia menahan amarah di hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kepala sekte Tan, memang kesalahan kepala keluarga ini karena mengirim orang untuk menyelinap ke sekte suci Wangfu. Kepala keluarga ini mengetahui bahwa insiden itu disebabkan oleh diriku, tetapi mata-mata yang dikirim olehku tidak mempengaruhi sektemu. Kepala sekte Tan, mengapa kamu menjadi agresif dan harus menghabisi keluarga Songwoo? Ada formasi pertahanan di gerbang alam rahasia keluargaku. Bahkan orang di alam eklusion tingkat sempurna memerlukan waktu 1 atau 2 tahun untuk merusaknya. Kepala keluarga ini akan memimpin orang-orangku untuk pindah. Alam rahasia Songwoo akan aku berikan kepadamu. Sekte suci Wangfu hampir menjadi penguasa benua hukuman surgawi. Jika kamu tidak ingin menjadi penjahat, tolong biarkan keluarga Songwoo pergi." Pada saat ini, Song Wei telah memutuskan untuk memimpin keluarga Songwoo untuk melarikan diri dari alam rahasia Songwoo melalui rute pelarian. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah para tetua dan berkata, "Cepat kumpulkan semua orang dan naik ke perahu roh. Kemudian kita akan melarikan diri." Tubuh kekar Song Wulong bergetar. Air mata mengalir. Dia berkata, "Alam rahasia Songwoo adalah rumah kita. Mengapa kita melarikan diri?" Para tetua berkata, "Kepala keluarga, itu benar." Pada saat ini, suara Tanyun terdengar dari lonceng.
kepala Zhongwu. Kepala sekte ini datang bukan untuk menghancurkan keluarga Zhongwu, tetapi untuk membiarkan Xiao melihat ibunya. Buka gerbang alam rahasia. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh kepala sekte ini. Siapa yang meninggalkan Xiao saat itu? Mendengarkan hal itu, Zhongwu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Zhongwu berkata, "Kepala sekte Tan, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Kekuatan spiritual melesat ke arah lonceng. Segera setelah itu, lonceng berubah menjadi gambar. Zhongwu menemukan melalui gambar bahwa ada Si Hong Yuan, Si Hong Sheng Tian, Si Hong Sheng Yuan, Tan Yun, dan 5 gadis cantik. Tiba-tiba, Zhongwu dan semua orang membuka mata lebar-lebar. Mata mereka tertuju pada Si Hong Xiao. Para tetua berkata, "Mengapa wanita muda di depan gerbang gunung sangat mirip dengan Nona?" Pada saat ini, Zhong Wulong juga melebarkan matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat kembali ke Zhong Wei dengan ekspresi ngeri dan berkata, "Ayah, mungkinkah dia bayi kecil saat itu? Tapi itu tidak mungkin. Bayi jahat kecil itu telah aku lenyapkan." Pada saat ini, suara Zhong Wulong didengar oleh Tan Yun yang berada di gerbang gunung alam rahasia Zhongwu. Ketika Si Hong Xiao mendengarkan Zhong Wulong yang mengatakan bahwa dia adalah bayi jahat, itu membuatnya marah. Si Hong Sheng Tian melihat putrinya dipermalukan. Ketika dia akan marah, Tan Yun yang berada di sampingnya tiba-tiba berteriak, "Siapa yang kamu sebut bayi jahat?" Tan Yun melonjak ke langit dan tangannya menghantam kehampaan. Segera langit terkoyak dan gerbang alam rahasia setinggi 800 kaki muncul. Raungan keras mengguncang langit. Tubuh Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Setelah kekuatan spiritual mengalir ke lengan kanannya, Tan Yun mengayunkan lengannya ke arah gerbang alam rahasia. Dengan suara ledakan keras di mata Si Hong Yuan, Si Hong Sheng Tian, dan Si Hong Sheng Yuan yang tidak percaya, gerbang alam rahasia terbuka dan berubah menjadi puing-puing yang jatuh dari langit. Mereka bertiga terkejut. Mereka tahu bahwa calon suami Xiao berada di alam eklosion tingkat ke-7, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Tan Yun dapat menghancurkan gerbang alam rahasia dengan sekali pukulan. Bahkan orang di alam eklosion tingkat sempurna tidak bisa melakukannya. Pada saat yang sama, Zhong Wulong benar-benar ketakutan. Dia tidak berharap kata-katanya membuat Tan Yun marah. Yang lainnya juga panik. Mereka mengira Si Hong Sheng Tian membawa putrinya untuk menemui Zhong Wuan. Tetapi mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Si Hong Xiao adalah wanita Tan Yun. Pada saat berikutnya, Tan Yun yang terbakar amarah menggunakan langkah Dewa Hong Meng. Dia melintas dengan cepat. Sekali dia melintas, ia melintasi jarak 20.000 mil. Shen Shubing, Nanggong Yukin, dan Te Xianer dan Tang Mengyi juga mengikuti. Si Hong Yuan dan kedua putranya serta Xiao, mereka terbang di belakang. Setelah beberapa napas, Tan Yun sampai di istana Zhongwu. Dia menatap Zhong Wulong dan berkata, "Ingat kepala sekte ini. Xiao adalah tunangan kepala sekte ini." Tan Yun menghilang di udara, dan saat berikutnya, dia muncul di tanah dan menampar Zhong Wulong. Zhong Wulong mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya terpental keras ke gerbang aula istana. Seluruh wajahnya bengkak. Zhong Wulong sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar, dan tidak berani bangun. Zhong Wei dan ratusan tetua memandang Tan Yun. Mereka ketakutan dan jelas bahwa menghadapi Tan Yun, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan melarikan diri ketika Tan Yun menyerang gerbang alam rahasia. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa gerbang alam rahasia akan sangat rapuh, sehingga mereka tidak dapat menciptakan waktu untuk melarikan diri. Zhong Wei berkata, "Kepala sekte Tan, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan?" Setelah Tan Yun mendengus dingin, dia berkata dengan sedih, "Di mana ibu mertuaku yaitu Zhong Wuan?" Zhong Wei berkata, "Dia dikurung di pavilion Wan." Zhong Wei ingin berbalik saat dia berbicara, tetapi ditegur oleh Tan Yun. "Tunggu sebentar." Zhong Wei segera berhenti dan menatap Tan Yun dengan dingin.
Tanyun mengabaikan Song Wei dan menunggu si Hong Seng Tian tiba. Tidak lama kemudian, si Hong Seng Tian tiba. Mata Tanyun tiba-tiba berkedip dengan cahaya merah. Setelah menggunakan mata Dewa Hong Meng pada Song Wei, dia menunjuk Song Wulong dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bicaralah, setelah ibu mertuaku melahirkan Xiao, apakah dia ingin menghabisi Xiao?" Song Wei berkata dengan datar, "Ya, itu benar." Tanyun mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata lagi, "Siapa lagi selain dia?" Song Wei berkata dengan jujur, "Itu aku." Karena bayi itu adalah aib keluarga Song Wei yang tidak bisa dihapus. Mendengarkan hal itu, si Hong Xiao menatap Song Wei dengan kesedihan dan ketidakpedulian. Dia tidak menangis karena dalam hatinya dia telah menolak kenyataan bahwa lelaki tua itu adalah kakeknya. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.